Lanjut. Kalau hari ini selain ngitungin rekapan keluar masuk struk pembelian domba, Dok. Iya. Kesibukan lain apa selain mengajar deh? Selain mengajar, waduh kalau dihitung-hitung banyak sekali ya. Saya itu termasuk pralansia. 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 Kebetulan di tempat saya itu saya juga Bu RT. Kemudian ada dengan ibu-ibu namanya Asuhan Mandiri. Jadi dimaksudkan Asuhan Mandiri ini mengobati dirinya sendiri sebelum ke dokter. Oh iya. Di situ menggunakan tanaman toga. Alhamdulillah kemarin saya dapat pendanaan. Jadi untuk pengabdian pada masyarakat, ibu-ibu Asuhan Mandiri Manggala di tempat saya itu menggunakan toga yang menggunakan pupuk organik. Pupuk organiknya dari kandang saya. Bentar, Dok. Iya. Sempat dengar nih katanya pupuk organik ya. Kotoran feses dari domba-domba Dokter Emi ini sempat terdistribusikan juga ya. Iya. Maksudnya dijual kemana-mana? Apa ekspor mungkin? Belum, tapi kita sudah sampai IKN. Kemarin ada IKN. Iya, dari Dokter Hewan Joko juga angkatan 82 itu beliau dapat untuk mengerjakan landscape dari IKN. Iya. Itu menggunakan pupuk dari kita juga. Kemudian pupuk organik ini kita adalah pupuk dari kandang, kan bau ya Dok ya. Yeah. Supaya tidak bau, itu pakannya kita fermentasi. Setelah kita fermentasi, monggo kalau mau ke farm saya tidak ada bau di situ. Lokasi di mana, Dok? Lokasinya di Sidoarjo di Buduran. Berarti kan tengah kota ya? Dalam kota. Tetapi kita sungguh menjaga untuk supaya lingkungan tidak tercemar. Tidak ada bau yang keluar. Dan karena kenapa tidak ada bau? Karena kita menggunakan pakan yang difermentasi serta menggunakan produk nano ekstrak meniran ini sehingga hewannya sehat, hasil dari kotorannya tidak berbau. Pupuk ini bisa untuk juga media tanam, Dok. Media tanam ya? Apakah itu media tanam? Keren ya. Kalau kemarin kan lagi rame-ramenya apa itu lidah mertua, janda bolong, gitu-gitu ya. Suka yang bolong-bolong ya, Dok. Tapi bisa nih, teman-teman staff di Kesuan kita rencanakan untuk main ke farmnya Dokter Emi ini. Usul ya ke Pak Kabit ya, ke Dokter Sandy. Monggo. Iya. Oke, Dok. Kurban. Hari ini 2-3 tahun belakangan kan sapi, kambing, domba ini kan ada penyakit ya. Wabah lah bisa kita katakan. Dokter Emi memandangnya Idul Kurban tahun ini ada tantangan tersendiri atau bagaimana sih, Dok, sebenarnya kalau melihat apalagi di kota besar ya? Melihatnya Idul Kurban tahun ini gimana gitu, Dok? Ya, makin semarak ya. Karena kan kita sudah melampaui Covid ya. Sudah terbuka, masyarakat sudah mulai berani untuk menyembelih. Ya, untuk melakukan penyembelihan di beberapa masjid gitu kan ya. Tapi yang utama masyarakat itu sebenarnya lebih safety untuk menyembelih di rumah potong hewan. Kalau di tempat saya ya, di sana di Krian itu ada rumah potong hewan modern. Sehingga kita melakukan pemotongan di sana. Tidak menutup kemungkinan, tapi saya lihat di sini masyarakat lebih nyaman atau kalau melakukan pemotongan sendiri lebih enak lihat, oh iya, oh itu sapiku disembelih sendiri. Tapi yang utama kita harus melihat tadi antemortumnya, seperti yang kita sampaikan postmortemnya. Jadi kita sebagai dokter hewan wajib hukumnya untuk melakukan antemortem postmortem, pemeriksaan antemortem postmortem ini. Jangan berhenti di situ ya, Dok ya. Setelah postmortem kemana larinya ini distribusinya ya, itu bagaimana cara distribusinya, dikemas apa yang terbaik, tidak mencemari dagingnya dulu supaya safety, biosafety ke manusianya terjamin. Ya, kemasannya tidak boleh menggunakan kresek galur ulang yang gitu. Berbau yang hitam itu bisa. Kemudian kalau menggunakan besek atau menggunakan daun ya,
Boleh dok, tapi besok sama daunnya tadi dibuang kemana? Ya. Ya itu harus benar-benar kemana sampah ini. Ya kalau dagingnya oke. Terus bagaimana ngemasnya? Ya usahakan kecil-kecil aja, setengah kiloan, 1 kiloan, jangan berapa? 3 kilo. Ya, itu sampai tahun depan enggak dimasak-masak gitu ya dok ya. Itu yang utama kita harus perhatikan adalah untuk menciptakan asuh aman, sehat, utuh dan halal. Sampailah kita sebagai dokter hewan ke masyarakat itu terjamin masyarakat itu untuk mengkonsumsi daging yang aman, sehat, utuh dan halal. Iya. Dok, kalau di kota besar ya Surabaya, Sidoarjo, kayaknya di sini juga sudah makin bertumbuh minat dan animonya untuk motong ya, nyembelih kurban karena memang udah COVID udah lewat, PMK udah berkurang banyak karena memang herd immunity dari vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah udah jalan setahun 2 tahun ini. Lah, kalau dokter sendiri nih sebagai dokter hewan sekaligus akademisi, melibatkan mahasiswa nggak sih dok di Idul Kurban? Sangat, ya. Kita itu kemarin ada permintaan dari dinas Surabaya Sidoarjo itu meminta 50 dosen yang didampingi oleh mahasiswa. Masing-masing dosen ada 5 mahasiswa gitu ya. Di masing-masing dosen diminta berapa masjid, berapa lokasi yang dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem gitu. Jadi mahasiswa selalu dilibatkan. Ya, di lain itu ada namanya pengabdian pada masyarakat untuk pemeriksaan antemortem dan postmortem menyambut Idul Adha 1445 Hijriah ini. Berarti sekaligus kuliah lapangan berarti ya untuk mahasiswa ya. Pembelajaran di lapangan gitu ya, dok, kita juga ada MBKM dok. Apa itu dok? MBKM. Apakah itu? Iya. Cuma saya tidak ada dok. Ya, kayaknya, iya, jadi kuliah MBKM ini mahasiswa itu dilepas di luar dengan sebelumnya dibekali ilmu yang di perkuliahan. Kita ada 15 kabupaten, mungkin nanti Bondowoso juga dijadikan untuk MBKM, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Mahasiswa itu merdeka, dia belajar di luar. Jadi waktu kita dulu kan hanya di dalam kelas gitu ya dok ya, atau di dalam kampus. Sekarang mahasiswa bisa keluar. Ini ada program MBKM. Jadi mahasiswa langsung ke masyarakat, terutama hewan-hewan besar yang sekarang itu MBKM-nya. Kemarin ada hewan kecil juga. Jadi di sini mahasiswa 60% itu sudah bisa untuk belajar di luar. Malah nanti bisa targetnya lebih dari itu. Oh iya. Terus apa lagi ya dok? Tapi menarik sekali ya, Dokter Emi ini akademisi, dosen, kemudian entrepreneur. Apalagi ya? Terus ibu rumah tangga juga. Ibu rumah tangga. Bu RT guys, Bu RT. Tapi sempat main ke Bondowoso loh untuk baru aja kita juga kuliah sama Dokter Emi ini di aula ya, dan hari ini kita bisa mendapatkan menculik beliau ini untuk bisa berbagi ilmu di sini. Dok, saya penasaran sekali sama ekstrak meniran nanopartikel tadi ya. Berarti ada ya data perkembangan bobot badan domba yang tidak diberikan perlakuan ekstrak meniran tadi, nanopartikel tadi, sama yang diberi dok. Iya. Gimana dok perkembangannya? Ya. Ini kebetulan kita sedang proses untuk publikasi ya. Kemarin kami ada untuk ARF itu untuk risetnya itu di domba, terutama domba-domba teksel karena dan penelitian mahasiswa sama saya itu adalah domba teksel. Kebetulan juga ya waktu kita screening itu, lah kok dombanya ada Esophagus umum. Masih ingat ya esophagus umum? Iya. Apakah itu? Parasit, cacing. Sekarang saya belum tahu nano ekstrak meniran itu untuk paten saya kan untuk
antibakteri di Mycoplasma sama E. coli serta pemacu pertumbuhan pada ayam. Sedangkan pada domba, kemarin waktu Esophagus-Tomum itu bisa menggantikan sebagai anthelmintik, bisa sebagai pengganti antiparasit. Paling tidak dia bisa kita gunakan yang 15-20% itu bisa mereduksi, bahkan kita lakukan lagi isolasi tidak ada. Jadi bisa sebagai pengganti anthelmintik untuk Esophagus-Tomum cacing ya dok ya, di domba. Untuk ADG-nya itu kemarin yang terbagus justru cuma 5%. Jadi 5% begini dok maksudnya. Sebentar dok, saya potong ya. Iya. Guys, ADG itu average daily gain, perkembangan bobot harian. Betul. Nah, jadi ADG-nya 15-20%. Bukan, ekstrak menirannya di situ. Jadi kalau dibandingkan yang kontrol, biasanya saya lupa kalau ADG-nya itu 0,5 kilo ya dok ya, kalau nggak salah itu bisa sampai lebih dari itu. Yang kontrol itu cuma 2,5 kilo, ini bisa sampai lebih dari 1 kilo gitu. Saya tidak tahu. Maksudnya begini, bukan hanya yang dimakan yang banyak. Dia makannya sedikit tapi menjadi dagingnya banyak. Itu yang dimaksudkan. Jadi sangat efisien sehingga FCR-nya rendah. Iya, FCR-nya rendah. FCR-nya. Feed conversion ratio. Wah, ingat loh dok. Mahasiswa ya dokter Emi loh masa lupa sama FCR.